Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, pada hari ke-8 ini, kami sangat berbahagia dapat bertemu dengan Anda dalam acara Indahnya Ramadan Membersihkan Jiwa. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema, Ramadan dan kesalehan sosial. Banyak kesalehan yang harus kita kaji. Seseorang memaknai agama itu bagaimana dengan kenikmatan, kebahagiaan pribadi. Ternyata ultimate ataupun tujuan terakhir dari agama, puasa, sholat, dan ajaran-ajaran yang lain adalah bagaimana implikasinya berbagi dan bisa dirasakan oleh orang lain. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, untuk mengkaji dan membicarakan tema yang begitu menarik ini, di studio telah hadir narasumber yang tidak lain lagi bagi kita, khususnya di Sumatera Utara. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara yang juga dosen Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Kita panggilkan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Irham. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ceramah hari ini menjadi berkah Ustaz. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, untuk mengambil hikmah dan berkah dari dialog ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh saudari kita Nur Hajlin. Beliau adalah mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang akan membacakan surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Pemirsa Soimin dan Soimat, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Pak Dokter, tema kita adalah Ramadan dan kesalehan sosial. Ya. Mungkin banyak yang akan kita bicarakan persoalan bagaimana menjadi orang-orang yang soleh bukan hanya secara individual, tetapi juga secara sosial. Artinya apa? Kebaikannya itu bisa dimanfaatkan orang lain. Ini bagaimana dengan tema kita ini, Pak Ustaz? Silakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, Allah sudah memberikan garis yang tegas untuk kita bahwa seseorang itu akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat kalau dia memiliki dua hubungan yang terbaik. Ya. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Siapapun dia, kalau dia tidak mampu membangun hubungan kepada Allah dan tidak mampu membangun hubungan kepada sesama manusia, maka dia akan ditimpa kesulitan, dia akan ditimpa bencana, dia akan ditimpa sesuatu yang menakutkan. Karena itu siapapun, sebaliknya siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia, maka dia akan dapatkan kemudahan, dia akan dapatkan kemenangan. Itulah barangkali yang ingin kita sampaikan pada materi ini dengan kaitannya melalui puasa. Bagaimana seseorang yang berpuasa itu dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tapi sekaligus juga memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Karena itu paling tidak kita akan mendapatkan 4 dimensi dalam puasa ini. Dimensi yang kita maksud itu adalah ada dimensi individual, ada dimensi sosial. Tetapi 4 dimensi yang dibicarakan ini itu ada dimensi physical intelligence, yang kedua ada spiritual intelligence, lalu yang ketiga ada emotional intelligence, yang keempat itu ada social intelligence. Yang dimaksud dengan kesalehan sosial itu ada yang poin yang keempat ini, social intelligence. Barangkali ketika kita, para pemirsa aktif mendengarkan pembicaraan diskusi pada pertemuan kemarin bersama Profesor Dr. Del Fitri Munir, salah seorang narasumber di TVRI Sumatera Utara ini, maka kita dapatkan informasi bagaimana puasa itu mempengaruhi fisik kita, struktur kita, hormon-hormon kita, bahkan sel-sel darah kita. Dan itu physical intelligence. Apa sebetulnya pengaruhnya kalau kita hubungkan dengan social intelligence? Begini, Pak Dokter barangkali sudah pernah memahami bagaimana kaitan antara performance seseorang itu dengan keadaan dia di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang itu secara umum yang dilihat pertama sekali itu tampilan luarnya. Begitu tampilan luarnya tidak meyakinkan, orang mungkin underestimate. Meskipun kadang-kadang ketika muncul dia di panggung, ternyata memberikan sesuatu yang luar biasa, itu nanti berbeda. Tapi tetap saja ada hal-hal yang dilihat ketika penampilan pertama. Maka itu kita dilarang untuk bertemu dengan orang lain dalam keadaan yang tidak bersih. Puasa ini apa? Puasa ini membersihkan? Iya. Puasa ini apa? Puasa ini menyehatkan? Iya. Maka orang yang berpuasa secara fisikal, dia mampu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat fisiknya. Dan saya katakan tadi ini sudah dibahas. Kita akan lebih fokus pada yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, dimensi puasa ini adalah dimensi spiritual intelligence. Spiritual itu kalau barat,
menyebut spiritual itu berkaitan, maaf, dengan otak. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka dalam otak itu ada yang disebut dengan God spot, ada titik Tuhan di sana. Kita tidak menafikan ini sebagai sebuah keilmuan. Tapi dalam Islam sesungguhnya yang dimaksud spiritual itu adalah sisi terdalam pada diri setiap manusia. Yang mana sisi terdalam? Begini, kita ini adalah manusia yang memiliki 3 diri. Ya. Ada diri kita yang luar, inilah fisik kita. Itulah tadi yang sudah kita bicarakan. Ada yang kedua, yang di dalam, yang disebut dengan jiwa, nafsun. Ya. Yang pada materi kita ini itu disebut dengan emosional. Sedangkan yang terdalam, yang paling dalam pada setiap orang, itulah yang dalam Islam disebut dengan roh. Roh ini diterjemahkan menjadi spirit. Jadi kalau ada penjelasan tentang spiritual, maka makna spiritual itu tidak lain adalah ruhaniyah. Atau kita sebut dengan rohani. Ruhani ini, kata Imam Al-Ghazali, kadang disebut dengan al-qalbu. Qalbu kalau dalam bahasa kita. Ya. Lalu apa itu spiritual intelligence? Spiritual intelligence itu adalah menekankan pentingnya hubungan antara setiap orang dengan yang maha spiritual. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ruh itu sebagai sesuatu yang paling dalam diri, dia harus dihubungkan kepada yang maha ruh. Begitu penafsiran sebagian ulama. Meskipun ada ulama yang tidak sepakat dengan istilah maha ruh. Kita sebut Allah saja. Oke. Ruh inilah, diri yang terdalam inilah, spiritual inilah yang harus dihubungkan. Pak Ustadz, kita di depan kita ini banyak light, lampu-lampu yang luar biasa terangnya. Ya. Kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa terangnya ini hanya karena dia terhubung kepada sumbernya. Dan sumbernya itu adalah arus listrik. Ya. Ini contoh yang paling mudah. Roh itu akan terang dan mencerahkan ketika dia terhubung kepada sumbernya. Siapa sumbernya? Allah. Ruh itulah yang datang dari Allah dan yang akan pulang kepada Allah. Ya. Lalu apa hubungannya ini? Spiritual intelligence dengan puasa. Begini, kita semua hafal dengan ayat yang dibaca oleh para ustadz kita pada bulan Ramadan ini. Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kalimat awal dari ayat ini? Kalimat awal dari ayat ini adalah memanggil, menyeru, mengajak, ya ayyuha. Ya. Itu maknanya adalah bahwa yang diminta, yang dipanggil, yang diundang, yang diharuskan dari kalimat kutiba itu untuk melakukan siam hanya satu kelompok saja. Siapa mereka? Yep. Amanu. Orang yang beriman. Iman ini di mana letaknya? Sebagian neuroscience, ahli otak, itu mengatakan bahwa iman itu adanya di pikiran, adanya di otak. Begitukah dalam Islam? Tidak. Iman itu dalam Islam tempatnya di qalbu. Dalam surah Al-Fatah, surah 48 ayat 4,
Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam kolbu orang yang beriman, liyazdadu, supaya bertambah, meningkat. Apanya? Imannya. Di mana posisi iman? Iman itu posisinya di dalam kolbu. Ya. Kolbu itu apa? Kolbu itu roh. Nah, apa kaitannya dengan puasa? Yang pertama kaitannya adalah seperti kita jelaskan tadi, yang dipanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah orang beriman. Bukan orang kafir, bukan. Bukan orang munafik, bukan. Bukan orang fasik, bukan. Bahkan orang Islam sekalipun, seandainya ada di antara kita yang Islam lalu melakukan puasa, diterimakah puasanya? Tidak. Kenapa tidak? Dia tidak dipanggil, dia tidak diundang, dia tidak diseru dengan harfun nida, ya ayyuha. Jadi ada pembatasan yang tegas oleh Al-Quran bahwa iman itu menjadi syarat utama. Kelompok orang beriman inilah yang dipanggil untuk melakukan puasa Ramadan. Tapi ada yang unik. Orang yang beriman dipanggil untuk melakukan puasa Ramadan, tapi Ramadan juga akan memberikan timbal balik kepada orang beriman. Apanya? Imannya itu akan yazid, bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi yazidu wa yanqus, Ustaz. Iman itu. Ustaz, kita putus dulu. Baik. Ternyata nanti bisa kita lanjutkan berbincang-bincang dengan 3 dimensi yang harus kita selesaikan pada sore hari ini. Silakan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita saksikan kombrek berikut ini. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Soimin dan Soimat, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Foster, ada 4 dimensi dari manusia itu. Ada fisik, ada spiritual, ada emosional, ada kecerdasan ataupun kesalehan sosial. Tadi Ustadz ada satu hal yang sangat menarik dengan penjelasan metode pemahamannya, jika spiritual itu adalah sesuatu yang sangat terdalam dari diri manusia, maka kita ibaratkan dengan lampu ini. Lampu ini terang karena terhubung dengan
sumbernya, listrik. Hati manusia, spiritual manusia bisa cerdas apabila terhubung dengan maha spiritual, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau tadi itu penyambungnya adalah ada wayar? Nah, bagaimana dengan spiritual ini agar wayar ataupun pengantar arus itu bisa ketemu ini? Apalagi bulan Ramadan ini, Pak Ustaz. Ya. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Para pemirsa yang kami hormati, seringkali ada yang salah memahami tentang hubungan ini. Ya. Seolah-olah manusia itu bisa berhubungan dengan Sang Maha Cerdas itu melalui fisiknya. Padahal sejatinya Sang Maha Cerdas itu hanya bisa dihubungkan. Kita hanya bisa mendekati, menghubungkan diri melalui spirit itu, roh itu. Roh itu. Lalu bagaimana caranya? Ya. Begini, Allah adalah zat yang tidak diketahui ama pada awalnya. Dan Allah itu memperkenalkan dirinya. Melalui apa? Melalui ayat-ayatnya. Melalui apa? Melalui al-kaun, alam semesta ini. Lalu bagaimana seseorang ingin menghubungkan diri dengan zat yang maha cerdas itu? Satu-satunya cara untuk menghubungkan diri adalah melalui wahyu yang sudah diturunkannya. Ya. Itulah Al-Quran. Ya. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Kita tahu bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Jadi wahyu itu, Al-Quran kalamullah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Itu artinya bahwa spirit Ramadan itu memberikan pengaruh yang kuat bagi siapapun untuk menelusuri wahyu Allah. Jadi seseorang itu tidak bisa terhubung kepada Allah kecuali melalui Al-Quran, melalui wahyu. Atau ajaran-ajaran yang dimaksudkan. Iya, itu dia. Ya. Ajaran yang ada dalam Quran, lalu kemudian penjelasannya melalui Rasulullah SAW, itulah yang kita sebut dengan ibadah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman itu, Pak. Iya. Ya. Jadi hubungan antara hamba dengan Allah, abdun dengan ma'bud, Ya. itu disebut ibadah. Ya. Tidak ada abdun yang bisa terhubung dengan ma'bud kecuali melalui ibadah. Puasa ini apa? Puasa ini ibadah. Ya. Ketika ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Lalu Rasul menjawab, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Ya. Puasa ini akhlak siapa? Puasa ini akhlaknya Allah. Dari mana dalilnya? Allah itu puasa. Begini, Allah sendiri yang mengatakan, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Ya. Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Puasa, Ustaz. Puasa itu adalah ladang bagi kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Kalau kita cukup, tunggu dulu. Jangan sampai kita menerima dari orang lain. Karena yang diminta pada bulan Ramadan itu memberi. Ya. Kecuali pada tingkat-tingkat tertentu. Karena itu Allah memberikan posisi yang tinggi kepada mereka yang mampu untuk menaikkan dirinya, melepaskan dirinya dari ikatan nafsu jasmaninya, nafsu biologisnya. Ibadah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ya. Kenapa? Karena di situ ada pendekatan spiritual. Jadi yang berjalan di dalam puasa ini sesungguhnya adalah rohani. Saya kadang-kadang memberikan pertanyaan sederhana kepada para jamaah begini, Ustaz. Adakah perilaku atau sikap fisik
yang dilakukan oleh tubuh selama puasa? Adakah perbuatan fisik pada selama Ramadan? Tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Kita kan imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan diri. Dari apa? Tidak makan. Orang tidak makan itu ngapain? Ya tidak makan, tidak berbuat. Tidak minum itu ngapain? Ya tidak minum, tidak berbuat. Ya. Artinya fisiknya itu tidak aktif. Ya. Suami istri tidak berhubungan, ya tidak melakukan. Ya. Artinya fisiknya itu justru menjauh dari hal-hal yang bersifat biologis. Menjauh dari hal-hal yang bersifat biologis itu artinya sedang menghidupkan hal-hal yang spiritual. Dan itulah nanti yang akan mempercepat perjalanan seseorang menuju zat yang maha nur. Nurun ala nur. Jadi menekan kebutuhan fisikal Ya. adalah menghidupkan spiritual. Gitu Pak Ustaz. Iya. Jadi Itu yang terjadi pada bulan Ramadan ini. iya. Syaratnya jangan melakukan itu mendahulunya dengan makan banyak. Sahur itu tidak boleh makan banyak. Apalagi Ya. berbuka. Iya. Jadi sahurlah secukupnya, berbukalah secukupnya. Karena kita sedang berproses untuk menuju kepada zat yang maha suci. Jadi jangan makan puasa sedikit di waktu maghrib ataupun buka puasa dan sahur, tapi nanti tengah malam 2 kali lagi Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Soimin dan Saimat dimanapun Anda berada, kita sudah mulai dalam pembicaraan yang sangat serius, tetapi tentunya itu adalah merupakan gambaran betapa dalamnya persoalan spiritual. Nanti bisa kita lanjutkan lagi. Untuk sementara mari kita simak pesan-pesan komik berikut ini. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit solid menang. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini, Pak Dr. Muhammad Iqbal Irham. Pak Dokter, tadi sudah kita jelaskan betapa kaitan antara puasa dengan spiritual. Puasa adalah menahan untuk tidak berkegiatan secara fisik, makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dan seterusnya. Menekan fisik, menumbuhkan spiritual. Ini bagaimana ini dengan persoalan atau contoh yang lain sebagai ibadah yang juga menciptakan kita menjadi makhluk sosial.
contoh yang lain mungkin Ustaz. Silakan Baik, Ustaz. ya, baik. Begini, ada kalimat yang sangat dekat dengan iman. Iman tadi adalah dasar puasa. Apa yang dekat? Yang dekat dengan iman itu aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang tidak menggabungkan, memakaikan keimanan mereka dengan zulum, kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka lah yang punya rasa aman. Wa hum muhtadun. Jadi orang beriman itu adalah orang yang di dalam batinnya itu dipenuhi dengan kesegaran, ketegaran, keamanan dan kenyamanan. Ya. Jadi orang beriman itu tidak akan pernah merasakan kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Tapi dalam konteks puasa, dalam social intelligence yang kita maksud adalah itu tidak sebatas individual. Ya. Jadi orang beriman itu merasakan kenyamanan pada dirinya, tapi sekaligus dia harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Jadi jangan sampai ada orang yang merasa takut dengan kita, atau tidak mau dekat dengan kita karena mungkin kesangaran kita. Karena itu orang berpuasa, orang beriman itu tampil tidak dengan kesombongannya, karena orang akan menjauh. Tapi sedikit dulu Pak Ustaz. Ini masyarakat kita kan dalam keadaan kegalauan. Ya. Ada COVID. Minyak goreng hilang. Ini ada hubungannya dengan keimanan atau enggak? Ini atau bagaimana menghubungkannya gitu maksudnya? Silakan Pak Ustaz. Ya, saya ingin menghubungkan ini dengan iman dan amanah sebetulnya ya. Iya. Bagaimana keimanan itu memberikan rasa trust, kepercayaan bagi kita dan bagi orang lain. Ya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang dipercaya sebetulnya. Ya. Ketika orang mendapatkan amanah, maka dia harus menjalankan itu dengan baik. Ya. Masyarakat kita hari ini yang gelisah itu karena ada, mohon maaf, sebagian pemimpin kita yang mungkin kurang amanah soal bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Tetapi untuk masyarakatnya sendiri, saran kita memang meskipun dalam kekurangan, tegarlah, kuatlah. Karena setiap orang yang mampu melewati ujian demi ujian, maka dia akan meningkat keimanannya kepada Allah. Ya. Jadi mungkin sebagian kita sekarang sedang mengalami kekurangan barangkali. Ya. Mungkin ada yang sedang sakit, tapi percayalah bahwa itu bagian dari upaya peningkatan keimanan. Bukankah ujian itu artinya akan ada naik kelas? Ya. Di semua level kuliah, fakultas, kampus, sekolah-sekolah, ketika ada ujian itu artinya akan ada kenaikan kelas, akan ada kelulusan. Ya. Memang saran kita kepada masyarakat, pada para pemirsa, coba tahan diri agar tidak sampai mengucapkan kata-kata yang kurang tepat, kurang baik ketika hidup kita berada dalam kesulitan, hidup berada dalam kehimpitan, mungkin hidup dalam kesakitan. Saya kira begitu ya. Jadi ada berdamai dengan Allah, berdamai dengan orang yang soleh, berdamai dengan para nabi-nabi. Sebagaimana dalam salat kita Pak Ustaz. Iya, ini kata kuncinya luar biasa. Iya, baik Pak Ustaz. Pemirsa Shaimin dan Shaimat dimanapun Anda berada, bagaimana persoalan keimanan itu menjadi implikasi ataupun menjadi sikap dan perbuatan. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Tapi lebih dulu kita simak kombrek yang berikut ini.
berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Tadi kita masih terputus dengan narasumber kita, Pak Dokter. Sebagai seorang Muslim yang beriman tadi, bahwa kesulitan apapun yang mendera sekarang ini, baik dia sakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan lain-lain, kita tetap harus berdamai kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada Allah, bahwa Tuhan akan membantu. Karena itu adalah awal dari spiritual. Dengan itu kemudian nanti akan menjadi orang yang selalu menghubungkan dengan sosial, kecerdasan sosial, puasa menjadi perisai menghubungkan kita dengan masyarakat. Lalu bagaimana hubungannya ini dengan persoalan yang ketiga ini, yaitu emotional quotient atau intelligent atau kecerdasan yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi. Silakan Pak Ustadz. Baik. Yang ketiga, dimensi ketiga dari puasa itu adalah emotional intelligence, kemampuan seseorang untuk menahan dirinya atau mengendalikan dirinya. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, maka pertama dia mampu mengendalikan nafsu biologisnya. Apanya? Makannya, minumnya, dan hal-hal yang berbau kemewahan. Kenapa? Kenapa dia tahan itu? Karena di sana ada hak orang lain. Maka secukupnya, jangan sampai kita menimbun melebihi dari apa yang harus kita miliki. Jadi kalau tadi Pak Dokter mengatakan kenapa rakyat kita susah soal minyak goreng, kemungkinan besar ada yang menimbun soal ini. Itu artinya bahwa ada di antara masyarakat kita yang belum mampu menahan dirinya, nafsu biologisnya. Yang kedua, orang yang memiliki kecerdasan emosional, mereka mampu berbagi. Kenapa kemampuan ini muncul? Karena puasa mengajarkan kita untuk menumbuhkan empati di dalam diri kepada siapapun. Kita berlapar ini untuk apa? Bukan sekedar bahwa kita ini tidak makan, tidak minum untuk jangka waktu yang panjang, tapi juga Allah menginginkan agar kita dengan puasa ini merasakan apa yang dirasakan dan berpuasa terhadap kemampuan yang seharusnya tidak terbatas. Gitu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, nanti akan kita lanjutkan lagi. Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan komplek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.
bulan yang mulia, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Soimin dan soimat dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan membersihkan jiwa. Langsung aja kita kepada Ustadz yang masih terputus tadi. Silakan Pak Ustadz. Selain menumbuhkan empati pada setiap diri orang yang berpuasa, puasa itu juga menumbuhkan sikap jujur. Kejujuran itu akan bermuara kepada kepercayaan. Jadi asumsinya harus dibangun adalah semakin banyak orang berpuasa, semakin banyak orang yang jujur. Ya. Semakin banyak orang yang jujur, semakin banyak orang yang bisa dipercaya. Ya. Nanti akan muncul apa yang disebut dengan high trust society. Ya. Di mana masyarakat itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang terdekatnya. Itu adalah modal besar untuk membangun sebuah negeri. Dan negara-negara maju itu memiliki high trust society. Itu barangkali yang menjadi kelemahan bangsa kita. Dan beberapa negara Skandinavia menjadi negara sejahtera dan ternyaman di dunia. Gitu, iya. Islam. Itu kenapa? Karena trustnya itu tinggi sekali. Iya. Dan itu bisa kita bangun melalui saum Ramadan ini. Iya. Artinya ketika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, kejujuran itu akan meningkat pada diri kita satu demi satu, dari mulai keluarga kita, keluarga terdekat kita, lalu masyarakat kita. Dan pada puncaknya adalah kita mendapatkan kondisi masyarakat yang saling percaya. Dan ini modal untuk membangun negeri yang lebih maju daripada sebelumnya. Jadi kesalehan sosial menjadi manfaat besar dalam ibadah saum yang kita laksanakan pada tahun ini, insya Allah. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. Puasa itu juga akan membawa dampak sosial yang luar biasa. Ya. Ada hal yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana ketika kita sudah menumbuhkan empati, kita lalu mudah berbagi kepada orang lain. Jadi sistem yang dibangun pemerintah melalui ZIS, saya menyebutnya ZIS, zakat, infak, sedekah, bazis kita, basnas kita, itu bagian dari upaya menunjukkan empati. Ya. Jadi sikap empati itu akan berbuah pada memberikan kemudahan dan pertolongan kepada orang lain. Ya. Orang tidak akan bisa mengeluarkan miliknya, hartanya, apa yang dia dapatkan, kecuali dia sudah selesai dari dirinya sendiri. Apa yang selesai? Ada sikap yang syuha nafsihi, yang kikir terhadap diri, itu sudah terbuang. Dari mana terbuangnya? Dari puasa Ramadan. Ya. Dan kalau ini muncul di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita bukan hanya mendapatkan hidup yang bahagia secara individual, tapi kita akan bahagia secara sosial. Secara sosial dan menyeluruh gitu. Menyeluruh. Baik Pak Dokter, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Tapi sebelum kita lanjutkan, dan
kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang dua ya, Pak? Iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Wih, Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas Bang. Oh iya Bang, silakan Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana Bang? Rapikan aja Bang. Aku tak sanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang Bang. Bang, bentar ya Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh Bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Soimin dan soimat, dimanapun Anda berada, langsung saja kita menyambung kesimpulan yang terputus tadi Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Puasa Ramadan itu belajar untuk merendahkan ego individual kita. Iya. Tapi sekaligus menumbuhkan, membangkitkan, mengembangkan spirit solidaritas kita. Iya. Kebersamaan di antara kita. Jadi kita sama-sama untuk maju, kita sama-sama untuk berhasil, sama-sama untuk sukses, sukses dunia, bahagia akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Itu yang menjadi pelajaran besar dari Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu, sehingga nanti kita akan sama bahagia dunia, dan nanti kita akan berkumpul dalam keadaan bahagia di akhirat, di surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Baik Pak Ustadz, terima kasih, ternyata tidak terasa karena menariknya sudah sampai ke pojok waktu Ustadz. Terima kasih telah memberikan pencerahan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Soimin dan soimat dimanapun Anda berada, dengan penjelasan narasumber kita yang begitu menarik pada hari ini, hubungan antara puasa dan spiritual, hubungan puasa dengan kesalehan sosial, hubungan puasa dengan kecerdasan.
saya teringat dengan falsafah tropi, di mana tropi itu menjadi indah ditaruh di etalase adalah setelah lempengan-lempengan besi dipanaskan, ditimpa, ditekan, dicat. Tidak sekali dua kali dilakukan untuk itu, sehingga dia menjadi tropi yang diperebutkan dan yang ditonton oleh banyak orang di dunia. Puasa adalah satu perjuangan spiritual sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz, di mana ada kesulitan, baik dia terkadang ekonomi, persoalan yang menghimpit keluarga, persoalan yang menyangkut tentang keberadaan di rumah tangga dan lain-lain. Sakit, tetapi tetap juga kita melaksanakan perintah Allah, baik dia puasa, Ramadan, dan begitu juga dengan sholat. Itu adalah ibaratkan tempaan untuk menjadi tropi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya hormatua peralihan harahap tentunya mengucapkan terima kasih juga kepada Al-Ustadz sudah memberikan pencerahan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tercerahkan tadi, menjadi orang-orang yang cerdas, Pak Ustadz, secara individual maupun spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Dari studio, saya hormatua peralihan harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delicious and crispy fried chicken depends on the flour we choose. We use the best quality seasoned flour. Pentingnya penggunaan bahan yang segar dan rempah yang tepat demi mendapatkan tom yum dengan ciri khas rasa yang pedas. Kayanya bumbu rempah pilihan menghasilkan kari dengan rasa yang kuat dan menggugah selera. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah.
Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban, ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, COVID belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajulin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini, ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka. Karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Teguklah nikmatnya, rasakan bedanya. Kisah pohon pinang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakat sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajatal rafi'ah wab'athhu al-maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia di Jalan Bromo nomor 29 Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan.